Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official. Di video hari ini saya tidak akan membahas soal senapan angin mulai dari spek, harga, paket promo, dan sebagainya. Tidak ya, karena di video ini saya ingin ngobrol santai. Sekaligus menjawab sebuah pertanyaan dari Sobat Hunter yang menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan pengguna pemula. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada komentar masuk lewat channel YouTube-nya Pancasona Official ya, yang bertanya berkaitan dengan penggunaan senapan angin khususnya untuk para pemula. Jadi ada Sobat Hunter yang pengen belanja senapan angin ya, senapan anginnya PCP, tabungnya kecil bukan yang bocap, tabung OD32 Mauser. Beliau ini belum pernah sama sekali punya senapan angin, belum pernah pegang, dan baru tahu beberapa hari yang lalu lewat YouTube ya. Jadi beliau ini pengen belanja, terus mengajukan pertanyaan seperti ini. Mas, kira-kira tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan untuk pengguna pemula senapan angin seperti saya? Soalnya saya ini belum pernah punya senapan angin, belum pernah pegang, tahu pun dari ulasan-ulasan review yang ada di YouTube beberapa hari yang lalu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan nantinya ketika saya punya senapan angin? Kira-kira tahapannya apa saja? Nah, hari ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Yang dulunya waktu belajar senapan angin, itu saya melewati banyak sekali proses. Saat ini sebenarnya banyak sekali pembahasan dan ulasan, khususnya teman-teman Sobat Hunter yang pemula pengen belajar senapan angin itu di channel YouTube banyak. Bahkan di artikel-artikel website itu banyak sekali. Cuman mungkin karena pembahasannya belum bisa mengena, ada beberapa istilah yang mungkin juga nggak dijelaskan secara detail. Hari ini akan saya jelaskan dulu sambil kita ngobrol santai, membahas seputar penggunaan senapan angin untuk pemula. Simak dulu video ini sampai akhir, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Yuk, langsung saja ngobrol santai. Jadi dulu saya belajar senapan angin tahun 2017 pertengahan ya. Itu awal-awal saya juga belum tahu sama sekali senapan angin itu apa, dengan konsepnya seperti apa, bahkan baru pegangnya itu juga terjun hari itu juga. Jadi waktu itu 2017 belum ada referensi yang sebanyak saat ini ya. Pembahasan senapan angin juga terbatas, bahkan website internet sudah ada, cuman untuk mengakses ke dalam situ ya, cari referensi bagaimana cara penggunaan senapan angin, terus bagaimana awal belajarnya yang harus dilakukan itu seperti apa, itu masih terbatas. Kalau saat ini sudah banyak sekali, kalau teman-teman lihat di channel YouTube bahkan banyak sekali yang mengulas ya, tahapan-tahapan awal apa yang harus dilakukan dan sebagainya, hingga seseorang ini bisa mahir dalam menggunakan sebuah senapan angin, semuanya ada. Nah, ini kalau teman-teman bertanya kepada saya, ini saya bisa jawabnya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Sebenarnya kalau senapan angin itu konsepnya sama. Ada mungkin 2 atau 3 hal yang harus dipersiapkan, khususnya teman-teman para pemula yang pengen belanja senapan angin. Yang pertama, pemahaman dasar yang harus teman-teman kuasai itu adalah nama-nama komponen yang melekat pada unit senapan angin. Kalau teman-teman penasaran, pembahasan detailnya ada di video saya sebelumnya. Nanti saya sisipkan linknya aja di kolom komentar supaya teman-teman bisa mengakses langsung. Jadi penting sekali teman-teman sebelumnya senapan angin harus tahu dulu nama-nama atau komponen yang melekat pada unit senapan angin. Contoh basicnya, teman-teman harus tahu laras itu yang mana, tabung itu yang mana, chamber atau tempat masuknya miss yang bagian mana, popor itu yang mana, itu harus tahu dulu. Yang kedua ya, itu kinerja dari sebuah senapan angin. Cara masuknya mimis teman-teman harus tahu dulu. Terus cara setting dari sebuah akurasi dari senapan angin itu juga harus tahu dulu. Terus untuk pengenalan kontrol panel ya, ini panel-panel dari senapan angin itu teman-teman harus menguasai. Nah, ini cari pembahasan detailnya ada di mana, sudah saya pernah buatkan di video saya sebelumnya. Dari pemahaman dua poin tadi, pemahaman dasar nama-nama, bagian-bagian komponen senapan angin itu ada. Yang kedua, cara kerja atau cara penggunaan masing-masing panel dari senapan angin sudah pernah saya buatkan lengkap. Jadi teman-teman tinggal nirukan aja
Yang penting teman-teman tahu dulu, oh ini namanya laras, ini namanya tabung, ini namanya chamber dan sebagainya. Dan tahu juga, oh ini caranya penggunaan seperti ini loh. Itu semuanya sudah saya rangkum di sebuah video yang bisa teman-teman akses nanti. Ya, linknya akan saya sisihkan di kolom komentar. Itu. Nah, kalau sudah memahami 2 poin tadi, itu insya Allah teman-teman lebih cepat memahami atau lebih cepat mahir di bidang senapan angin. Berikutnya kalau teman-teman nanti pengen ke jenjang yang lebih kelasnya di atas ya, menemukan akurasi yang pas, bagaimana cara setting teleskop dan sebagainya, itu nanti sambil jalan dulu. Jangan langsung terburu-buru langsung ya belajar dari tengah. Soalnya kalau teman-teman belajar dari tengah ya langsung belum tahu tahap dasarnya, kalau teman-teman langsung belajar nggak dari awal, itu nanti akan kesulitan. Biasanya teman-teman yang seperti ini, yang pemula, itu bakalan menghadapi banyak sekali kendala sebuah senapan angin. Entah itu senapan anginnya kendala karena penggunaan, ya. Yang kedua, bisa jadi fatal saat penggunaan senapan angin tidak seperti peruntukannya. Contoh kasus seperti ini. Ada beberapa sobat hunter yang dulu pernah belajar senapan angin di kami. Sobat hunter ini belum pernah sama sekali punya senapan angin, tapi langsung belanja senapan angin kelas high, yaitu PCP Bocap Ghost Warrior full CNC. Nah, di awalnya saya tanyakan dulu ke konsumen, Pak, sebelumnya sudah pernah pakai senapan angin seperti ini atau belum? Jawabannya belum sama sekali, bahkan baru punya senapan angin. Pak, kalau belum pernah punya senapan angin, belum pernah tahu pegang senapan angin, pokoknya yes, pemula banget lah ya. Saya belum berani menyarankan senapan angin kelas PCP Bocap Ghost Warrior ini karena controllingnya itu banyak sekali. Ya, settingnya dari banyak sekali. Nanti kalau Bapak nggak pas atau keliru bagaimana cara penggunaannya, bisa berakibat terjadi kendala pada unitnya. Dan beliau tetap kekeh, pengen belanja, pengen langsung punya senapan angin bagus, dan belum sama sekali pernah belajar senapan angin ya, istilah-istilah juga nggak tahu, bagaimana cara penggunaan nggak tahu. Oke, Pak, nanti saya pandu lewat video. Dan satu lagi pesan saya, kalau menemukan kendala sebuah senapan angin, jangan dibongkar sendiri, jangan di-upgrade sendiri, dan jangan dibawa ke bengkel langsung. Karena itu nanti kalau langsung Bapak akali sendiri, ya ada kendala, Bapak akali sendiri, terus langsung dibawa ke bengkel, biasanya kendalanya itu semakin kemana-mana. Jadi hanya beberapa kendala kecil yang sebenarnya itu kesalahan saat penggunaan, itu nanti bisa berakibat kerusakan fatal yang lain kalau langsung dibawa ke bengkel atau di-upgrade sendiri. Nah, makanya setiap teman-teman sobat hunter yang pemula, yang pengen cari senapan angin, yang pemula banget, itu pasti saya tanyakan dulu, sudah pernah pakai senapan angin ini atau belum, atau sudah pernah coba yang seperti ini atau belum. Kalau belum sama sekali, nanti panduannya saya dampingi Pak dari awal sampai akhir, sampai Bapak benar-benar tahu, benar-benar bisa menggunakan senapan angin tersebut. Kalau Bapak ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya, atau teman-teman yang lain menemukan kesulitan, ya ketika belanja senapan angin di kami, ingat jangan di-upgrade sendiri, jangan dibongkar sendiri, dan jangan dibawa ke bengkel dulu. Langsung aja menghubungi kami kembali di jam kerja, nanti akan saya buatkan video panduannya. Jadi itu ya, teman-teman yang pemula, sebenarnya senapan angin itu memiliki konsep yang sama. Pasti ada laras, pasti ada tabung, pasti ada chamber, pasti ada namanya popor. Hanya saja setiap senapan angin itu yang membedakan dari sistem kinerjanya. Ya, konsepnya sama, ditembakkan keluar mimisnya, ditembakkan anginnya juga keluar, bisa nandon angin di dalam tabung, konsep sama, cuman sistem kinerja yang membedakan satu sama lain. Contohnya bocap yang 500 cc. Kalau teman-teman bandingkan dengan senapan angin PCP yang tabungnya kecil, bahkan yang sistem pengisian mimisnya masih menggunakan single shoot, itu pasti menemukan ada beberapa perbedaan. Entah itu dari controllingnya, ya, panel-panelnya dan sebagainya. Yang mungkin pemula itu pasti akan menemukan kesulitan. Nah, makanya setiap video yang saya buatkan itu pasti ada penjelasannya. Bahkan senapan angin yang ada di kami yang kami jualkan itu ada tutorial lengkapnya bagaimana cara menggunakan senapan angin.
Ya, kalau teman-teman mau belanja senapan angin PCP Bocap ini sudah ada video tutorial lengkapnya. Nanti tinggal dilihat aja panduannya, bagaimana cara menggunakan senapan angin ini yang baik dan benar. Tahapan-tahapannya, mulai dari masukkan magazin, masukkan mimis dalam chamber dan sebagainya, ya, setting peredam, setting teleskop, perawatan dalam jangka panjang dan pendek dan sebagainya, semua sudah saya pernah buatkan. Kalau teman-teman belanja senapan angin kecil, tabung kecil seperti Saxena, ya, itu sudah ada tutorial lengkapnya. Bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya itu lengkap, teman-teman tinggal ngikutin aja. Jadi itu ya yang harus teman-teman pahami dulu. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir dan nggak perlu malu ketika nggak tahu sama sekali senapan angin. Jangan malu bertanya. Di kami itu bertanya itu gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan ini bisa menjadi salah satu ajang sharing ya, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seputar senapan angin. Kalau teman-teman menemukan kesulitan apa, kita bisa bantu. Kalau teman-teman menemukan kendala apa, kita bisa ngasih solusi yang baik seperti apa. Nanti kalaupun nggak menemukan solusi yang tepat lewat video ataupun di lewat WA, bisa senapan anginnya dikirim ke kami. Nanti kami cek dulu apakah kendalanya dari unitnya atau memang karena kendala dari segi pemakaian. Itu nanti akan saya buatkan, kemas dalam video, nanti akan saya share di channel YouTube juga, supaya teman-teman yang lain tahu, untuk pemula-pemula yang pengen cari referensi, bahan belajar senapan angin, itu lebih mudah mengakses. Jadi seperti itu, ya. Jadi itu, saya kembalikan ke topik utama. Tadi ya, soal bertanya, tahapan awal apa yang harus dilakukan bagi teman-teman pemula yang pengen belajar senapan angin? Jawabannya cuma dua, ya. Teman-teman harus tahu dulu nama-nama komponen yang ada di senapan angin, dan yang kedua teman-teman harus tahu dulu bagaimana sistem kinerjanya dari sebuah senapan angin tersebut. Teman-teman nggak perlu mahir dalam dua bidang ini, dalam dua poin ini. Cukup tahu dulu, ya. Nggak perlu harus langsung dikupas tuntas sampai benar-benar mahir, itu nggak perlu. Teman-teman harus minimal tahu dulu, ya, gambaran umumnya. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah tahu, sudah pernah coba, sudah pernah pegang, dicoba, belajar sambil jalan. Nanti kalau sudah terbiasa, pasti bisa. Saya 2017, awal banget, nggak tahu sama sekali senapan angin itu apa. Bahkan senapan angin PCP Bocap itu tahunya tahun 2018, 2019 itu baru tahu. Karena awal-awal dulu saya belajarnya itu mendalami senapan angin gejluk. Ya, gejluk PCP. Itu yang pertama kali saya tahu dan pertama kali saya bisa. Berikutnya, tahun-tahun berikutnya geser ke senapan angin uklik, dan yang terakhir senapan angin PCP Bocap tahun 2018-2019. Nah, hingga saat ini ya mungkin karena sudah terbiasa, mungkin sudah sering menjumpai dengan konsep senapan angin yang pernah saya jumpai sebelum-sebelumnya. Jadi tahu. Ya, jadi mungkin teman-teman yang pemula jangan minder, jangan khawatir, nggak perlu ragu dan nggak perlu malu. Kalau mau belajar senapan angin, siap dibantu dengan timnya Payasona Official, gratis. Teman-teman bisa sharing ya dengan timnya kami itu di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tutup ya. Di jam kerja, kalau teman-teman membutuhkan informasi soal senapan angin, kami siap bantu. Lewat telepon, lewat chat WA, video call, siap dilayani. Itu aja ya, mungkin informasi yang bisa saya share untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman pemula ya sama sekali nggak tahu senapan angin, pengen belanja, pengen nyoba, pengen belajar, teman-teman harus tahu dua ini dulu. Poin yang pertama yaitu senapan angin harus tahu dulu komponen-komponennya. Yang kedua, teman-teman harus tahu bagaimana sistem kinerja dari senapan angin tersebut. Kalau bingung, video tutorial lengkapnya ada di video saya sebelumnya. Teman-teman tinggal akses saja di sana, atau mungkin nanti saya sisipkan linknya di kolom komentar supaya teman-teman lebih mudah cari dan lebih cepat nonton ya untuk pembahasan detail seputar senapan angin. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Jika teman-teman masih bingung atau mungkin ada yang nggak paham sama sekali dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung komplain di kolom komentar. Siap dibantu. Itu saja informasi yang bisa saya bahas di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasona Official. Saya harus pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Sip, mantap ya.